Mengapa begini dengan saya, ya Allah? Saya telah berbuat baik, kebenaran, tetapi kenapa saya terlalu difitnah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Roy Amor Official Story. Interogasi kisah-kisah TKI. Sahabat Roy dimanapun Anda berada, saya telah menghadirkan sosok ibu yang memiliki kisah sangat pahit. Ibu ini sekarang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Untuk kamu yang belum menekan tanda subscribe, silakan subscribe dulu supaya channel ini bisa memberikan video-video terbaru yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ayo subscribe. RKR, Ruangan Interogasi Kisah-Kisah TKI Roy Amor Official Story. RKR. Saya menikah di umur 19 tahun karena pada saat itu saya memiliki hutang untuk biaya kedua orang tua saya yang sakit kepada toke besar di kampung saya. Toke tersebut memiliki anak duda yang sudah tua umur 50 tahun. Jadi suatu hari saya tidak mampu membayar hutang-hutang saya sebanyak 30 juta itu. Toke tersebut adalah seorang wanita yang sudah janda, suaminya meninggal. Dia terkenal dengan kekayaannya dan hatinya yang busuk. Tetapi apalah daya, pada saat itu aku terpaksa meminjam uang kepadanya untuk berobat kedua orang tuaku. Aku tinggal di Kalimantan, tetapi aku merantau ke Jawa untuk mencari rezeki yang lebih banyak yang bisa membiayai kedua orang tuaku dan keluargaku di Kalimantan. Pada saat itu aku tidak mampu membayar hutang-hutangku di waktu yang telah ditentukan, tetapi aku terselamatkan dengan diri aku. Maksud saya adalah dia mengancamku, kalau kamu tidak mampu membayar hutang kamu 30 juta, kamu harus menikahi anak saya yang duda tersebut yang sudah berusia 50 tahun. Anaknya tersebut adalah duda yang kejam, mabuk, berjudi, terkenal dengan keburukan dan sampah masyarakat. Tetapi karena dia banyak uang, jadi tidak ada yang berani untuk mengusirnya dari kampung tersebut. Singkat cerita, aku terpaksa menikah dengannya karena aku tidak mampu membayar hutang-hutangku. Kemudian aku punya anak 4 orang kembar. Yang pertama kembar lelaki dan yang kedua kembar perempuan. Anak saya tersebut berjarak 1 tahun saja. Selama aku menikah dengannya, mertua saya sangat kejam kepada diriku dan kejam kepada anak-anakku. Dia selalu mengajarkan keburukan kepada anak-anakku, dan juga orang-orang di sekitarnya selalu membenciku, menyelekehkanku, menceritakanku, dan memusuhiku karena mereka dibayar oleh mertua saya tersebut. Begitu juga dengan suami saya. Anak toke tersebut membenci saya, memukul saya, mencubit saya, menjambak saya, badan saya biru-biru dicubit olehnya. Tetapi apalah daya, aku hanya orang yang susah, tidak bisa naik motor jauh dari tempat polisi, jadi saya tidak bisa untuk melaporkan kejadian keji ini. Hari-hariku seperti ini tercekam oleh mertua dan suamiku. Sementara anak-anakku
diajarkan keburukan oleh mertua saya, karena sementara saya terus-terusan disuruh kerja menolong pekerjaannya, dan anak-anak saya diasuh oleh orang lain yang disuruh oleh mertua saya yang tinggi tersebut. Jadi anak-anak saya membenci diri saya dan selalu berbuat keburukan karena mertua saya yang mengajarkan keburukan tersebut. Pada saat itu aku mencoba membela diriku dengan suami dan mertuaku karena mereka ingin mencelakai diriku, tetapi aku gagal. Aku dirantai olehnya. Di tempat aku kerja, aku memiliki pelanggan yang baik banget yang selalu mensupport aku. Dan pada saat itu dia melihat mertua dan suamiku merantai diriku dan aku terkurung dan terikat. Kemudian di malam hari dia menolong aku tanpa sepengetahuan mertua dan suamiku. Akhirnya dia memberikan aku solusi untuk kerja ke Malaysia bersama dirinya. Di Malaysia aku bekerja di sebuah kilang selama 20 tahun. Aku bersama temanku. Aku kehilangan kontak dari keluargaku sendiri yang ada di Kalimantan, karena pada saat itu orang tuaku di rumah tidak mempunyai HP, teman-temanku juga. Jadi aku benar-benar kehilangan kontak keluargaku, keluarga besarku di Kalimantan dan keluarga kecilku di Jawa. Setelah 20 tahun lamanya, akhirnya aku bersama temanku pulang kampung di Jawa. Aku nginep di rumah temanku di Jawa tersebut. Tetapi suasana di kampung saat itu sangatlah berbeda. Rumah-rumah yang dulu ada sekarang sudah tiada. Sawah-sawah dulu yang kosong sekarang sudah banyak pembangunan. Jadi saya bertanya kepada masyarakat di situ, apakah kamu mengenali ini, mengenali suami saya ini, mengenali majikan toke seperti ini, apakah mengenali anak kembar 2 laki-laki dan 2 perempuan? Mereka bilang iya, saya mengenalnya, tapi ini sudah lama banget pindah, tapi saya nggak tahu pindah kemana, udah lama banget. Kemudian saya bertanya kepada orang tersebut, mereka tinggal di mana? Bapak tidak tahu. Apakah Bapak tahu sebelum mereka pindah itu bagaimana keadaan mereka? Kemudian dia jawab, Ibu, maaf Ibu, mereka pindah karena mereka telah mencuri lembu, mencuri motor, kereta, mencuri ladang-ladang, buah-buahan. Mereka diusir dari sini, tetapi sebelum mereka diusir mereka sudah melarikan diri. Dan ketika kami cari harta-harta benda yang ada di rumahnya, mereka sudah bawa barang-barang penting yang ada di rumahnya, dan kami tidak mengetahui, Bu. Saya pada saat itu sedih sekali. Kenapa sedih? Karena saya kehilangan anak saya, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang saya lakukan adalah saya selalu salat tahajud, ikhtiar, istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Kemudian Allah memberikan kuasanya, Allah menunjukkan kuasanya, Mas. Allah menunjukkan kebesarannya. Setelah 1 minggu saya numpang hidup di rumah kawan saya. Kemudian saya ikhtiar untuk mencarinya. Saya tidak tahu mau mencari kemana, tetapi di pikiran saya coba cari di Jakarta. Saya tidak tahu kenapa kepikiran saya itu ke Jakarta. Kenapa nggak di Kalimantan, di kampung saya, ataupun di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Tetapi hati saya berkata Jakarta. Mungkin ini adalah petunjuk dari Allah. Jadi saya ke Jakarta. Sesampai di Jakarta saya melihat ada orang yang mirip anak saya, tetapi bukan. Kemudian saya mencari lagi, ada yang mirip lagi, tetapi bukan. Dan saya sudah lelah
semangat mencarinya, dan akhirnya saya tidur di sebuah masjid. Saya sholat tahajud dan memohon lagi kepada Allah petunjuk untuk menemukan saya kepada anak saya. Dan akhirnya pagi-pagi saya bangun hendak sholat subuh. Ketika saya mengambilnya wudhu, saya melihat di situ ada kalung yang bernama saya DS. Saya curiga, sekaligus saya campur aduk perasaan saya, bersyukur apakah ini petunjuk anak saya ada di sini, karena kalung ini saya bikin 4 untuk anak-anak saya, 2 laki-laki kembar dan 2 perempuan kembar. Saya kemudian melihat di dalam masjid tempat laki-laki. Di situ ada seorang yang kelihatannya terpuruk banget, sedih banget, bajunya kotor, rambutnya panjang gondrong. Tetapi saya tidak yakin itu anak saya karena saya sudah 5 tahun tak menjumpainya. Dan kemudian selepas sholat dia pingsan. Kemudian orang-orang datang melihatnya dan membawanya ke sebuah kamar, kasih minum. Kemudian anak ini seperti ngigau berbicara, ibu, di mana ibu? Saya semakin yakin bahwa ini anak saya. Kemudian saya lihat di telapak kakinya ada tai lalat 3. Kemudian saya nangis dan saya peluk anak saya. Ternyata anak itu adalah anak kandung saya. Tetapi Allah telah menentukan takdir. Pada saat itu saya menciumnya, memeluknya, tetapi nyawa dia sudah kembali kepada Allah. Allah telah memanggilnya, dan saya tidak sempat untuk bertanya kemana yang lain. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Kemudian saya bertanya kepada orang-orang di situ. Mereka bilang dia adalah pemuda yang rajin sholat, tetapi dia tidak mempunyai tempat tinggal. Dia tinggal di masjid ini. Berulang kali kami suruh dia pangkas, potong rambut, tapi dia bilang nggak usah, nggak apa-apa, saya seperti ini aja. Dia orangnya sangat santun dan sangat segan kepada orang-orang yang sedekah kepadanya. Kami memberikan baju kepadanya, nggak apa-apa, ini saja. Dia sangat santun. Tetapi kami tidak tahu di mana latar belakang dia dan di mana ibu dia, karena dia orangnya tertutup. Tetapi dia suka menolong. Kemudian anak saya tersebut sudah digebuk ikan. Saya sholat lagi tahajud. Saya yakin bahwasanya anak-anak saya masih ada di sini. Yang saya lakukan setelah itu adalah saya mencoba mencari di Jakarta Utara. Sampai di sana saya melihat banyak banget orang-orang yang jahat, dan dompet saya sendiri hampir dicuri. Pada saat itu saya sedang duduk dan ada orang yang mengintai saya. Kemudian dia mencoba merampas dompet saya. Kemudian saya teriak, maling. Kemudian dia lari dan terjatuh ketabrak mobil. Dia ternyata adalah mantan suami saya, anak dari toke besar yang jahat itu. Saya menangis karena beginilah cara Allah memberikan ujian kepada saya. Kemudian tak lama datang ibu mertua saya yang dengki itu. Dia berlari-lari tanpa melihat jalanan kiri kanan, mobil yang banyak lalu, dan akhirnya dia bersama anaknya tersebut
kecelakaan bersebelahan. Inilah kuasa Allah kepada orang yang dengki. Mereka mati berdua, ibu dan anak yang dengki. Seorang toke besar yang menipu yang dengki, dan anaknya Buddha tua yang dengki. Karena mereka keduanya mati, jadi saya tidak tahu di mana anak saya yang 3 orang lagi, dan sampai sekarang saya masih ikhtiar. Setelah mereka dikuburkan dan saya melakukan aktivitas seperti biasa, mencari dan terus mencari. Saya tinggal di hotel sambil bekerja di restoran-restoran untuk kehidupan saya di Jakarta tersebut. Setelah ikhtiar 1 tahun saya mencari anak saya yang 3 orang tersebut, saya tidak menemukannya. Ada yang bilang mungkin anak ibu merantau ke Malaysia, karena di bandara pada saat itu ada 2 orang perempuan kembar dan 1 laki-laki kembar. Pada saat itu 2 orang perempuan kembar sudah berangkat dan 2 orang laki-laki kembar, yang 1 sudah naik kapal, yang 1-nya lagi tertinggal. Kemudian saya nangis. Saya sedih banget. Mungkin anak yang 1-nya tadi adalah anak yang kemarin meninggal di masjid. Ya Allah, sedih banget kisah hidup saya. Ya Allah, masukkanlah saya ke surga ya Allah, dan temukanlah saya kembali kepada anak-anak saya. Kemudian karena mendengar berita tersebut, saya kembali lagi ke Malaysia untuk mencari anak-anak saya. Karena saya yakin apa yang dikatakan oleh penjaga bandara tersebut, anak saya sudah pergi ke Malaysia, dan saya sampai sekarang bekerja di Malaysia sambil mencari anak-anak saya. Demikianlah kisah hidup saya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat serta pelajaran dari kehidupan saya, bahwa kita tidak usah dengki dan tidak usah jahat kepada menantu, anak-anak, cucu, dan semua orang. Karena kita ini hanya manusia biasa, Allah yang punya kuasa, dan di dunia ini hanya sementara, dan di akhirat pula kelak abadi selama-lamanya. Jadi untuk apalah kita berbuat jahat, untuk apalah memusuhi menantu, cucu. Lebih bagus kita bersatu, membangun keluarga besar, supaya kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini bukan mencari kehebatan, melainkan mencari kemesraan, keberkahan, keriduan, cinta keluarga satu dengan yang lainnya. Untuk kamu yang belum menekan subscribe di channel Roy Amar Official, tolong subscribe, karena channel ini memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Saya bersyukur alhamdulillah ya Allah, karena Engkau telah menunjukkan saya, menemukan saya kepada Roy. Jadi saya boleh menceritakan pengalaman saya di YouTube ini supaya orang-orang mendapatkan pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah perjuangan serta kisah hidup yang pahit yang dialami oleh Ibu Dada Sumiati. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ibu tersebut, dan semoga ibu tersebut serta anak-anaknya disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan, kondisi rumah tangga serta kekeluargaan besar yang damai, cinta satu sama dengan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RKR, Ruangan Interogasi Kisah-Kisah TKI Roy Amar Official Story. RKR.